Ya, mungkin biar gak terlalu lama mungkin bisa kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Selamat malam, Mas. semoga teman-teman semua kalian sehat ya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah hadir untuk UKM di kelas mekanik ini untuk malam hari ini, dan sebelumnya mohon maaf juga kemarin lagi libur karena memang kondisinya memang lagi sibuk-sibuknya. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita ada kesempatan untuk mulai UKM lagi ya. Dan mungkin sebelum mulai ya, alangkah baiknya untuk kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, doa tidak pernah dicukupkan. Mungkin kita langsung aja. Jadi, oh ya, sebelumnya mau ngasih kabar aja, ngasih ingat aja ya, karena mengingat sang kondisinya akan makin lama makin genting bahasanya, karena akhir-akhir ini banyak orang sakit ya, banyak orang sakit, terus juga kondisi di kita ini di Indonesia ini lagi naik-naiknya ya kasus COVID. Jadi pelan aja supaya jaga kesehatan, terus protokolnya juga dijalankan, karena juga akhir-akhir ini juga banyak orang yang meninggal ya. Jadi tetap waspada dan hati-hati gitu. Oke, untuk malam hari ini ya kita akan membahas tentang part lagi. Oh sorry, maksudnya lebih ke arah partnya. Jadi yang sudah download bisa langsung diklik aja ya, langsung klik aja new partnya. Dan untuk malam hari ini niatku nih mau mencoba membahas tentang gambar 2D-nya dulu ya. Jadi mungkin insya Allah mungkin untuk sampai jam 9 ini sudah cukup waktunya. Ini sudah buka, bisa langsung diklik start through 2D sketch-nya. Ya, mungkin sebelum kita mulai prakteknya mungkin bisa kita bahas sedikit dulu teorinya ya tentang 2D sketch ya. Kali ini masih loading dulu, masih not responding. Tar. Bentar ya, ini masih nge-lag. Tuh. Oke, dengan ya. Dan ya, jadi kalau seperti yang kemarin sudah aku jelaskan dikit ya tentang secara umum tentang inventor dari partnya SMD, terus menggambar dan lain-lain. Nah, untuk malam hari ini kita coba bahas untuk gambarnya dulu aja ya. Jadi bisa untuk sekarang ini aku mau
bisa langsung aku nyoba dari atas dia yang plan-nya. Oke, jadi sini adalah gambaran awal kalau kita memulai menggambar dua dimensinya. Nah, untuk menggambar dua dimensi di sini ada banyak part di sini ya, banyak toolnya ya. Nah, untuk yang pertama sini aku ingin jelaskan dikit tentang strip ini ya. Jadi sini ada berapa tool sini. Nah, ada line, circle, art, dan sebagainya. Jadi untuk yang pertama line sini, jadi line ini fungsinya untuk membuat garis, ya, seperti yang tahu ya. Nah, di line ini ada berapa anak-anaknya. Nah, anak-anak ini ada line, spline, equation, dan pitch, curve. Nah, kalau yang lain itu berfungsi membuat garis lurus. Kalau spline itu buat garis kurva atau garis lengkung dengan titik poin tertentu. Nah, di sini kan spline-nya ada dua ya, ada kontrol vertex sama interpolasi. Kalau yang kontrol terus juga yang spline itu juga ada lagi nama pitch kurva dan equation curve. Jadi bisa coba nanti ya bedanya apa. Kemudian di sini ada circle atau lingkaran. Ya, seperti yang tahu circle ini fungsinya untuk membuat lingkaran, dan di sini ada tiga ya, ada yang center point, ada circle tangan sama eclipse atau ellipse ya. Kalau circle point, center point ini berarti dari awalnya itu buatnya dari ujung tengah, dari titik pusat. Nah, ini dari awal dan akhirnya dari ke belakang, dan itu jadi jari-jarinya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang tangan, ini kok nggak bisa ya, ini error intinya. Udah, kok tangan ini bisa tidak gambar, nanti titiknya lewat 3 garis. Oh ya, sorry aku lupa. Jadi bisa buat 3 garis dulu, nanti bisa ketemu gambarnya ya. Ini dia. Jadi ikutinya garis ini kan garis miringnya lurus ke sini, terus batasnya segini, batas sini. Jadi kayak gitu kok pakai yang tangan ya. Ini contohnya. Kalau eclipse ini seperti namanya ellipse ya. Jadi kalau ellipse itu lingkarannya itu gak sempurna. Jadi ada yang lonjong seperti itu. Jadi cara membuatnya ada 2 kali titik ya, 2 kali titik. Ada yang panjang dulu, baru yang tingginya kayak gitu. Kemudian ada arch ini ya. Ini arch juga ada anak-anaknya. Jadi arch ini gunanya untuk membuat garis busur ya. Dan di sini juga ada 3 juga, ada yang 3 point arch, tangan, sama center point arch. Yang bedanya sama ini, kalau arch ini bentuknya sudah teratur ya, lingkaran seperti itu. Kalau line ini, kalau yang spline ini bisa diatur-atur. Oke. Rectangle juga ini ada banyak ya. Rectangle ini gunanya buat kotak persegi atau bujur sangkar. Ini ada macam-macam ya, ada yang 2 point, ada 3 point. Jadi ini bisa digunakan sesuai kebutuhan. Ada yang juga yang pakai lengkungan, ini namanya slot namanya kalau di sini. Kalau di editing biasanya namanya rounded rectangle namanya, tapi kok ini namanya slot namanya ya. Ini macam-macam sama polygon. Polygon tuh buat buat bentuk
Polygon seperti ini. Polygon kan artinya poly itu artinya banyak. Gon itu maksudnya sisinya, jadi bisa sesuaikan berapa banyak sisi yang mau dibuat seperti itu. Kemudian ini ada poin ya. Poin ini buat apa? Nah, poin ini biasanya digunakan untuk membuat titik lubang. Jadi misalnya kita membuat rectangle ya, buat rectangle seperti ini. Terus kita mau buat titik tengahnya di sebelah sini. Jadi kita tuh gak perlu membuat seperti ini, tapi bisa dengan titik poin, ada toolnya bisa otomatis seperti itu. Selain itu juga bisa juga titik poin ini digunakan untuk referensi ya, poin referensi. Misalnya referensi itu jadi bisa digunakan misalnya kayak penanda seperti itu ya, referensi ya, kayak marker seperti itu. Oke, cek. Adalah oke. Terus di sini juga ada teks sudah jelas ya. Teks ini ada dua jenis juga, ada teks yang lurus biasa dan juga teks geometri. Teks geometri maksudnya ada diagonalnya seperti itu. Terus ini ada lagi namanya project geometri. Di project geometri ini juga disebut juga objek bantuan atau sebagai referensi dalam membuat sketch. Jadi referensi itu bisa berupa edge sama face. Nah, jadi selain alat draw terdapat pula alat untuk membuat pattern atau pola yang digunakan untuk bisa digunakan untuk modifikasi drawingnya. Oke. Terus selanjutnya di sebelah sini ada ribbon modify. Ini ada macam-macam di sini. Modify ini ada move, copy, rotate dan sebagainya. Kalau di move ini seperti jelas namanya ya, move itu untuk memindahkan. Jadi untuk cara memindahkannya itu, nah sini ada dua ya, ada select sama paste point. Nah kalau jadi kita sebelum kita memilih itu dipilih dulu, sebelum kita minta itu dipilih dulu mana yang mau bakal kita pilih, apa hanya garis ini aja atau sama ini atau langsung semuanya. Pilih dulu, kalau sudah kita pilih base point. Base point itu maksudnya berarti kita tuh mau ngambil titik pegangnya di mana seperti itu. Misal kita naruh titik base nya itu ada di sebelah sini, jadi otomatis otomatis nanti kita dari si poin ini akan berpindah. Nah ini ada garisnya ya, nah ini base pointnya. Kok sudah di down tuh. Dan untuk ini copy ini juga mirip juga, nggak salah, nggak beda sih namanya. Terus ini juga rotate ini caranya harus dipilih juga dulu mana yang mau kita rotate, dan kita pilih center pointnya. Center point itu maksudnya titik putarnya di mana seperti itu. Misalnya kita mau buat titik putar di sebelah sini, otomatis kita akan memakai titik itu sebagai titik pusatnya ya. Dan kalau misal ini juga ini ya, kalau seperti ini bisa dengan mouse, juga bisa juga dengan perhitungan di sini. Jadi misalnya biar gak capek nepakkan, mungkin bisa langsung tulis 50 di side down, jadi seperti ini. Kemudian sini ada trim ya. Trim ini gunanya untuk memotong line, line dan lainnya yang saling berpotongan. Jadi misalnya ada 4 kan, ada 4 garis. Kita bisa hilangkan dengan tombol trim ini, dengan tool trim ini. Nah, langsung hilang semua. Itu. Dan kalau extend itu fungsinya untuk nutup dan menyambung line,
spline atau sketch yang masih terbuka atau masih open loop. Jadi maksudnya open loop itu garisnya masih belum berhubung seperti itu. Aku contohkan seperti ini ya. Ini ini ada bangun tapi gak sampai selesai. Kok seperti ini sudah jadi close loop, kalau seperti ini masih open loop. Nah caranya ya biar bisa tutup, jadi gunakan tombol extend. Bentar. Oh iya ya, maaf. Oh ya, syaratnya itu ya apa, syaratnya ini kok nggak bisa ya. Oh sorry, berarti aku lupa aku ya kak, yang jarang pakai ini, aku cuma tadi nyoba terus ya lupa lagi. Jadi kok extend, jadi extend itu maksudnya kan di apa ya, di fullkan sampai pojok seperti ini. Nah jadi sampai ketemu titiknya seperti itu. Jadi kalau misalnya membuat garis berarti harus ada garis referensinya ini. Nah, oke. Nah baru bisa terus, nah kayak gitu ya. Jadi harus ada referensi garis yang mau digunakan seperti itu. Kemudian sini ada split itu gunanya untuk membagi dua garis line, arch, spline dan lainnya ya. Terus untuk yang lainnya ini scale ini untuk memperbesar dan memperkecil, stretch ini untuk ditarik satu titik terus jadi seperti gambarnya itu ya. Kalau offset ini maksudnya dilebihkan offset itu. Jadi misal kita punya kubus kayak gini ya, kita berikan offset. Nah offsetnya berapa? Ini kalau lebih bisa, ini ya masih inch ya. Bisa juga secara manual pakai mouse atau pakai ukuran juga bisa. Misalnya aku maunya 0,1, jadi 0,1 seperti ini itu ya. Oke, terus selanjutnya ini pattern yang kata aku dari pola. Jadi pattern ini gunanya yang membuat pola. Ini ada 3 jenis, ada rectangular, circular, mirror. Kalau rectangular itu dibuatnya jadi kayak ini, kotak seperti ini, ke arah samping atau bawah. Kalau sirkular ini melingkar, jadi nanti ada aksisnya juga, dan ini juga lihat berapa derajat, terus ada berapa banyak objek yang mau dibuat rectangular. Kok mirror ini sudah jelas ya, mirror ini jadi di sebelah sampingkan seperti itu. Jadi ini yang cukup bermanfaat ya kok mirror ya. Misalnya kita membuat satu objek yang kembar bisa kanan kiri, nah itu kita bisa buat salah satu sisi saja, nanti kita mirror saja sudah jadi seperti itu. Nah tadi sangat bermanfaat ya tool-toolnya ini ya. Kemudian ini ya, constraint. Nah constraint ini apa? Constraint ini maksudnya untuk penanda atau pengecek. Jadi ini kan ada macam-macam ya, ada banyak apaan ini. Nah yang ini mana sudah ya, yang tanda kayak T ini perpendicular, itu artinya tegak lurus ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita mau membuat garis itu tegak lurus dengan yang sisinya itu pakai tool ini. Dan sini paralel ya, ini paralel itu maksudnya dua garis yang sejajar
Terus ini yang lingkaran nama garis nama tangan ini untuk membuat garis atau garis busur atau arch yang tadi ini ya, yang menjadi bersinggungan, atau maksud bersinggungan itu nempel. Terus ini ada namanya coincident. Coincident ini membuat toolnya jadi bersinggungan atau menempel kayak tadi itu ya. Bedanya kalau coincident ini ke arah titiknya, kalau ini tangan ini menempel ke sisinya. Terus di sini juga ada namanya ini concentric. Nah, concentric ini fungsinya untuk membuat dua lingkaran atau arc menjadi satu titik pusat. Jadi nanti kita coba praktekkan ya. Dan ada collinear ini mana? Oh ini sorry, ini nama collinear constraint ya. Nah, collinear ini fungsinya untuk membuat dua garis menjadi saling berhimpit, seperti gambarnya ya. Sebenarnya kita membuat garis yang tidak hanya sekedar sejajar tapi juga berhimpit, bisa gunakan bagian ini, collinear namanya. Dan ada juga yang belum ada, smooth ya. Kalau smooth itu gunanya untuk membuat garis yang agak miring, yang masih agak kasar itu jadi smooth atau halus. Jadi misalnya kalau teman-teman terbiasa memakai CorelDRAW atau Illustrator itu udah kenal ya semacam ini. Jadi pakai pen tool terus dibuat anak garisnya jadi lengkung, jadi gak kelihatan kasar seperti itu. Terus yang belum ini simetrik ini yang buat jadi simetri atau ya bahasanya ya, simetrik itu maksudnya kan kayak tolak bolak-balik seperti itu, jadi berlawanan seperti gambarnya. Terus vertikal ini fungsinya untuk membuat garis menjadi vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Oh, ini sebaliknya ya kalau horizontal. Terus ini karena gembok ini fix, maksudnya fix itu jadi jadikan titik point sehingga nggak bisa dipindah kemana-mana tapi hanya bisa diputar seperti gambarnya. Dan kalau misalnya kita sudah jadi ya, terus kita mau ngecek ini apakah sejajar, apakah ini tegak lurus atau bagaimana, itu bisa gunakan tombol show constraint. Show constraint ini show constraint. Jadi setelah kita buat jadi semua, kita mau lihat cek seperti ini nanti munculnya. Itu bisa lihat contohnya di ternyata dengan garis itu sejajar, terus juga sejalan dengan horizontal dan juga lurus dengan sumbu Y seperti itu. Oke, mungkin oh ya, tambah lagi ini yang cukup bermanfaat ya, dimension. Dimensi ini fungsinya untuk membuat ukuran pada sketch. Jadi ukurannya akan mengendalikan dan mempermudah dalam mengubah bentuk sketch. Jadi misalnya kita tuh mau buat objek atau sketch yang mungkin agak amburadul, ukurannya sudah gak tahu lah, kayak rusak gitu bahasanya. Nah, misal kita ini mau diubah, kita bisa pakai gunakan tombol dimensi ini, tarik, misalnya kita ganti berapa, 1 contoh, langsung otomatis. Jadi gak perlu kita tarik ke sejajar seperti ini, gak perlu kita tarik pakai tombol yang mana tadi ya, stretch ya, pakai stretch. Saya kan bahasanya masih kasaran seperti itu. Nah, kita bisa gunakan dimension kalau kita inginnya dengan ukuran tertentu seperti itu. Oke, mungkin untuk apa namanya, teorinya mungkin sampai situ dulu. Nah, sekarang kita waktunya praktek ya. Nah, ini aku
kasih contoh ya, kita coba membuat ini tab on ini ya. Oh nggak bisa ya, ini aku mau share screen gimana caranya. Nah mungkin ini aku kasih lihat dulu aja ya di tampilan. Nah ini kita coba membuat ini ya, jadi kita kok ini Saka. Oh ya benar, jadi kita bakal coba membuat objek latihan. Jadi di sini nih ada banyak lingkaran ya, ini lingkaran pusat, ada lingkaran tengah, terus ini buat kayak gini nih pakai apa namanya tadi, spline dan sebagainya. Nah kita coba buat ya, kita untuk memulai membuat mungkin kita bisa mulai dari tengah ya. Nah kita lihat ya di sini, kalau kita perhatikan sini ada 200, 300. Nah kalau ada simbol seperti ini lingkaran terus ada garis tembusnya seperti ini artinya ukuran diameternya. Kalau R seperti ini namanya jari-jari. Nah terus ini ada garis-garis ya, ini garis-garis seperti ini buat garis acuan, buat kita misalnya kan tentunya agak susah ya kalau nggak ada garis seperti ini, biar kita tahu oh ini titik tengahnya nih sejajar dengan pinggirnya ini, terus ini dari tengah ini di tengah ini jaraknya 300 ini 300 seperti itu. Nah mungkin biar agak lama-lama langsung kita praktek aja ya. Yang pertama kita buka dulu start sketch, terus ini serah ya mau pakai top dan sebagainya, itu serah kalian, karena ini masih bahasanya masih ya, nyoba dua dimensinya dulu. Nah oh ya, karena ini masih inci ya, kita bisa ubah dulu di sini dokumen setting ini ya, ganti sama aja ya. Oh ya gak apa-apa, serah ya mau di cm atau milimeter serah, karena emang ini gak ada ukuran atau unitnya ya, jadi bebas mau pakai yang mana yang enak teman-teman. Aku pakai ini. Pertama buat lingkaran dari titik tengahnya ya, tengahnya ini bisa dilihat di warna kuning ya, titik kuning ini titik tengahnya atau titik pusatnya. Terus kita ganti tulis aja 200. Nah langsung jadi besar sekali ya, jadinya kayak gini ya kok 200 ya. Tapi kalau andai kata kebesaran gak apa-apa diganti lagi yang lebih kecil, entah mau mili atau mikron juga serah, pakai mini aja ya biar gak terlalu kecil. Oke, kita kembali di sini, klik di tengahnya dan langsung tulis 200 ini. Nah sudah jadi, ini bisa langsung kelihatan ya, ini ukurannya 200 diameternya. Kemudian di titik luarnya itu ada 300, kita langsung klik aja sebelah sini, tulis 300. Nah sudah jadi ya. Oke ya. Nah terus kita bakal coba buat lingkaran yang ada di sebelah samping-sampingnya. Nah ini seperti yang di sini nih, tulisannya 300 ini kita buat titik acuan, atau kita juga bisa sih langsung aja buat lingkaran. Caranya seperti ini.
Kita langsung buat lingkaran. Terus itu kan ukurannya titik tengah ke samping 75, berarti itu sama dengan diameternya 150. Ini 150. Terus ini kan tulis jaraknya 300. Nah, kita bisa gunakan tool dimension ini untuk membuat ukuran. Jadi, ini klik di tengah ini sama di tengah ini. Nah, langsung muncul. Ini adalah jarak antara titik pusat lingkaran sama titik pusat lingkaran yang ini. Kita langsung aja tulis 300. Nah, jadi ya. Sampai sini masih bisa diikuti ya, teman-teman. Gampang ya. Oke. Mohon maaf mas, Ya. layar inventornya tidak terlihat. Oh, ya aku memang share screen di dua memang. Kalau mau tukar screen bisa diklik pasang pin ke layar yang sebelah. Kan aku pasang apa? Oh iya. Tak. Oh iya. Harusnya ini bisa sih. Bisa langsung sekali pakai ini, bisa screen 2 kali, ternyata nggak bisa. Tidak apa. Kalau ada kenapa bilang ya. Karena aku agak bingung juga kalau nggak ada yang bilang. Ya, tar. Ini tak subtune aja. Oke. Ini enggak tes. Oke, sampai sini ya. Oke. Kita ulang dari awal dulu lagi ya. Oke, dari tengah dia. Di awal-awal kita buat lingkaran, nanti tengah, terus kita tulis aja 200. Terus kita buat lagi sini 300. Nah, ini tengahnya sudah jadi. Kita buat garisnya sekarang. Ini tadi ada beberapa cara ya buat tadi sudah di save gak foto yang aku kasih tadi? Belum ya? Ada apa sih? Nanti mungkin belum ya. Nanti aku kirim aja di grup ya kalau memang diperlukan. Nah, terus ini ada beberapa cara sih untuk membuat jarak. Kadang aku punya cara sendiri juga kalau misalnya membuat garis-garis 300 seperti itu. Karena memang agak susah juga kadang kalau harus ikutin tool-toolnya. Ini cara aku ya, kok aku misalnya buat garis lain misalnya line 300. Nah, di oke dulu. Enggak, aku nggak akan lihat. Setelah itu kita buat circle di sini. Nah, ini cara yang kedua ini ya. Yang kedua nih mungkin lebih mudah dipahami. Nah, 50. Terus tadi kan ada, kita bisa gunakan constraint ya. Misalnya kita mau buat constraint lingkaran ini sama garis ini. Bisa. Oh iya, bisa pakai ini juga. Kita select dulu apa yang mau kita pindahkan, terus ini base nya pusat tengah ini. Klik. Oh iya, paham. Ini dia harus dihapus dulu berarti ininya. Nah,
kadang atau kok memang sulit sih kalau pasti pakai cara yang tadi aja, seperti ini aja. Jadi ukurannya yang lingkaran itu 150. Nah terus kita pakai tool dimension ini, di pusat ini diklik, yang sebelah sini juga diklik, terus kita tarik. Nah kita ganti jadi 300. Nah maka jaraknya sudah otomatis ini 300 seperti itu. Nah kemudian kita bisa buat lingkaran lagi di sini. Nah dia yang kecil kan 75. Nah jadi ya seperti ini. Nah oke. Terus selanjutnya yang sebelahnya sekarang. Nah ini karena sama, bisa kita gunakan fitur copy-nya ini ya. Jadi kita select dulu apa yang mau kita pilih, yang mau kita copy, terus paste point-nya mana. Kita coba pakai yang klik tengah aja ya. Nanti otomatis tercopy. Nah jadi kalau selesai di done, nah otomatis kita sudah punya dua ini. Terus jaraknya gimana biar 300 sama 300. Nah kita pakai dimension juga, terus klik tengahnya ini sama sebelah sini juga, tarik sebelah sini. Nah ini 300. Nah selesai. Nah ini sudah lingkarannya sudah jadi ya, sudah ada 300, sudah ini 150, 75, 300, 200 ini. Nah sekarang yang selanjutnya kita bakal membuat splinnya ya, atau garis kurvanya. Saya bisa gunakan line ini. Jadi yang membedakan itu kontrol vertex sama interpolasi. Ini cara pembuatannya ya. Kita bisa gunakan art juga sih kalau mau. Nah kita coba aja pakai art dulu. Oh ya, dan di sini kan kalau kita melihat ke gambaran tadi itu kurvanya itu gak asal kurva ya. Jadi kurvanya itu juga punya apa namanya? Punya ukuran juga. Nah, di yang aku kasih tadi itu ukurannya itu namanya R atau jari-jari. Nah, yang sebelah sini ini R-nya 4000. Kok ada hubungan dimensi. 4000. Kita bisa gunakan sini sampai sini. Nah ini, nah ini kalau bisa lihat, oh sorry bentar. Oh 3 point ini pakai anu ya, kok 3 point ini pakai ukuran panjang biasa. Misalkan kita ini kan maunya pakai R. Oh iya bisa juga. Oh iya bisa. Oh iya bisa. Jadi karena ini R-nya 400, sisanya 400. Nah jadi tinggal kita paskan lagi. 400 ini hitungannya dari oh iya. Oke. Oh berarti ini yang kurang pas sebelah sininya sih yang kurang pas. Kita apa buat naik lagi. Nah sini sudah pas. Jadi agak aneh ya, agak apa namanya? Agak sebelah sampingnya. 400. Ah ya ini sudah cukup pas ya. Nah ini kayak gini yang sebelah sini. Yang sebelah sini juga sama.
Jadi di sini sampai sini agak samping terus 400. Nah jadi ya, nah, tinggal satu sisi aja yang terakhir. Sini lengkungannya 105. Kita bisa buat ukuran dari sini sampai ini juga. Nah ini kalau kayak gini kan kelihatan kebablasan. Jadi ngekliknya jangan di sini, tapi sebelah sini. Contoh sini bisa tulis 125. Nah, ternyata ini yang lebih anuan. Nah berarti agak sebelah sini, berarti agak apa bahasanya, masih pampas tengah sini, agak atasan. Nah, kayak gini ya, ini pas sudah nih kayak gini. Nah, sini juga sama ya caranya, pakai art terus buat garis yang bersinggungan terus 105. Oke, nah sudah selesai. Biasanya kayak gini ya teman-teman. Mungkin kalau selesai ini bisa di delete ya, kok emang ini sudah nggak perlu. Nah, udah mirip ya hasilnya sama yang tadi ya. Jadi sini ada hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai jadi ya buat seperti ini, kan biasanya kita melakukan pengecekan dulu apakah ini core-nya sudah benar atau belum. Nah, cara pengecekannya ini bisa kita gunakan tombol dimension ini. Nah, kita kayak tadi caranya, tadi kan ini kita buat garis antar pusat lingkaran ke pusat lingkaran 300. Jadi kita klik pusat lingkaran sini sama sini. Nah, lihat, sudah benar 300. Oke, kalau benar. Ini apakah sama juga? Nah, sama juga. Sudah benar. Terus juga bisa lihat lingkaran yang kecil ini berapa? Oh, 200. Ada benar. Ini berapa yang besar? 300. Benar. Jadi kayak caranya seperti ini ya, kurang lebih ya. Oke. Nah, karena ini masih ada waktu setengah jaman, mungkin kita bisa nyoba part selanjutnya ya. Part selanjutnya ini aku coba share screen lagi ya, share screen yang selanjutnya. Iya. Nah, selanjutnya kita bakal coba membuat ini kunci Inggris apa namanya? Iya, bukan kunci Inggris, ini apa namanya? Lupa. Pokoknya kita buat ini ya, buat memutar baut atau mur juga bisa. Jadi di sini udah kelihatan ya. Jadi di sini ada ukurannya, jarak antar titik antar pusat lingkaran ada 110. Terus R13 jadi jari-jarinya 13. Terus ini buat kemiringannya 17 derajat dari sudut X seperti ini. Sudut X, garis X, sumbu X. Nah, sumbu X ya. 17 juga.
terus ini diameternya 32, ini 29, ini derajatnya sama juga 17, terus panjangnya ini 13, terus ini lebarnya 11. Nah seperti ini ya. Ini coba di screenshot ya teman-teman, di screenshot dulu. Oke ya, sudah ya teman-teman ya. Nah kita Sudah Mas. oke sip, kita lanjut ke sini. Bentar, stop sharing. Oke, kita kembali sini ya, kita buat yang part 2 sekarang. Buat obeng. Obeng. Buat kucing Inggris kalau nggak salah namanya. Oke. Pokoknya buat muterkan baut atau mur pokoknya ya. Yang penting tahu manfaatnya. Nah, ini kita bisa buat dari garis dari tengahnya dulu bisa, boleh. Jadi kalau dari aku sih bisa buat dari rectangle pakai bangun-bangun dasar yang ada di sebelah sini. Jadi bisa sih, bisa juga kita buat cara manual pakai line, terus kita buat set set set, set sampai ini juga bisa sebenarnya. Cuman kadang agak susah sih kalau kayak gitu dari aku. Aku lebih suka kita buat aku lebih suka buatnya dari bangun-bangun dasar kayak rectangle sama lingkaran. Nah, aku buatnya dari lingkaran dulu aja ya. Kita buat garis saja. Oh ya, ini mana buat tambah aja. Setting dulu nih. Jadikan meter, oke. Ini untuk dasarannya nih kita bisa ubah panjangnya pakai tools dimension yang kayak kita gunakan. Jadi aja tarik. Nah ini 44,45 ya, kita ganti jadi 110. Selesai jadi ini. Nah kalau misalnya kita ubah secara kalau sudah selesai itu oke. Terus ini kalau kayak gini nih ya bisa digeser secara free hand atau free move, tapi sisi negatifnya atau kelemahannya sulit kalau mau snapkannya. Nah caranya biar bisa snap atau nempel bisa kita gunakan tools move ini ya. Select dulu, ini bisa auto select, kita pilih base pointnya, titik tengahnya dari mana ini nggak apa-apa juga sih. Kita ini masih belum benar nih. Move, select, jadi base point, sini aja. Oke, kalau sudah selesai di done. Oke. Oh ya, ini loop lebarnya masih belum ganti ya. Ini tulis ganti aja. Di sini ukurannya 11. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan membuat lingkaran sekarang. Nah, seperti yang kataku tadi, kita bisa gunakan pakai pakai bangun dasar dulu aja. Jadi kita bisa edit. Nah, ini
untungnya ada anunya ya, apa, oh kayak hijau seperti ini tandanya sudah di tengah ya, ini pojok, ini tengah, ini pojok lagi. Nah kita paskan tengah, terus kita klik aja bagian tengahnya kalau sudah hijau. Terus ini diameternya 32. Oke, 32. Sebelah sini 29. Oke, seperti ini ya. Ini dasarnya sudah selesai, dasarnya, bangun dasarnya. Nah, selanjutnya nih kita bisa buat bagian sampingnya dulu aja, bagian sininya dulu. Kan di sini ada yang 4723. Nah, kan ini yang ada kan cuma 47 cuma bagian bawahnya. Terus bagian atasnya apa? Nah, kalau misalnya seperti itu, nah berarti otomatis bagian atasnya juga sama juga 47 juga. Karena ini kan juga bahasanya apa namanya? Bersimetri ya, bersimetri. Jadi kalau misalnya nggak ada berarti anggapannya sama. Kita gunakan arch. Script. Terus ini kan ada 2 ya. Tak. Oh ya benar. Terus 47. Nah, selesai. Ini juga sama. 47. Nah, selesai. Fotonya seperti ini ya. Pasang sebelahnya sekarang. Pakai tambah add lagi. Terus ini yang sebelah sini 23. Bentar. Ini. Nah, ini ya 43. Oke, nah jadi ya. Nah, ini kelihatan ya kok diperbesar nyata nih kelebihan. Berarti kok kelebihan ini bisa kita hilangkan dengan tool trim. Kita klik trim. Nah, otomatis. Nah, seperti itu ya. Jadi masing-masing ini punya manfaatnya sendiri-sendiri manfaatnya ya. Disesuaikan kebutuhan. Sini juga berapa 23. Nah, kalau seperti ini kita bisa gunakan tool constraint. Jadi ada constraint ini namanya apa tadi? Tangan kalau nggak salah deh. Tangan. Oh, kurva. Iya saja benar sih. Oh, iya tangan. Ini kok di sini? Itu ya. Tadi kok kayak gini. Perpendicular paralel. Seperti ini ya. Ntar kita coba tuh yang insya. Kayaknya nggak bisa nih. Udah apa? Kalau biar gak lamaan kita langsung aja ya. Buat lagi. Bisa langsung 23. Oke, sip. Nah, ya otomatis pas ya. Nah, karena di gambarnya tadi sudah gak ada garis ini, kita bisa hilangkan dengan tool trim ini. Ya. Nah, ini sudah bersih, tinggal seperti ini ya.
Oke, selanjutnya kita bakal membuat bolongannya sekarang, tempat makannya. Saat ini kita bisa mulai dari buat sudutnya ya. Nah, kan tadi kan di sebelah sini sudutnya 17. Kita bisa gunakan line aku coba memproses nih. 17. Oh, berarti ini nih. Perlu diputar ini berarti. Nah, kalau misalnya udah terlanjur kayak gini masih ternyata salah ya, nggak apa-apa, bisa gunakan tool ini ya. Drag dulu, terus center pointnya sebelah sini, saya langsung 90. Oh enggak, 90. Oh entar. Nah, ini tuh. Oh ya benar. Kalau enggak ini juga bisa sih, bisa juga pakai cara ini aja sih. Aku coba pakai cara buat ini kan tempat makannya 17 aja, kita buat aja 17. Jadi 17. Oke, 17. Terus karena ini juga ini gak lurus kayak gini, nah kan ini melengkung, kita bisa ini semestinya bisa sih pakai smooth. Kan coba ya. Oh nggak bisa. Berarti kalau itu bisa kita trim aja nih bagian ini. Ini bisa dihapus dulu. Dihapus, bisa juga bisa pakai trim, bisa juga secara langsung ya, klik aja langsung delete bisa juga. Terus ini nah ini 13. Oke, jadi nah ini setelah itu kita miringkannya pakai tools rotate aja ya, biar gak bingungin. Selectnya sudah, terus di select. Ini bisa dihapus juga apa sih. Ini 17. Center point belum tak pilih. Yes. Oke. Oke ya. Langsung selesai sih edit, dan ini sudah selesai, tinggal kita masukkan saja ke sini. Dan ini untuk ukurannya 6 nih, bagaimana 6 nih. Oh ya, 6 di bagian sininya. Sini. Gambarnya ini coba ya. Coba ini sudah.
base point, pusat lingkarannya bukan. Oh ya, oke, ya paham. Ini gini, kita pakai dimension aja. Nah ini jaraknya 6 ke sini, ini 6. Nah itu kok jarak ke bawahnya 2, ya di tengah ini, ya di tengah ini, buat titik tengah ini. Ini titik 2. Nah ini ya, nah kalau sudah selesai kita tinggal di split aja. Bukan split, di trim ya. Bisa dihapus dulu aja nih, gak apa-apa. Ini hapus dulu aja nih garis bantunya. Dan kita kayak trim, klik. Nah selesai. Nah jadi ya, nah sini sudah jadi ya. Nah kayak gitu caranya. Jadi memang selain harus tahu gunakan tool-toolnya, juga harus paham ya, harus paham gambar tekniknya. Gambar teknik ini penting sekali ya. Kalau gak paham gambar tekniknya ya gak bisa sudah. Nah oke, selanjutnya sebelah terakhir, sebelah sini. Tadi kalau pakai cara kubis, kita pakai tempat pemakanannya, pakai garis rectangle, terus ini 13. Oke, terus sebelah sampingnya di trim, terus kita pakai arch, klik sini, terus ini yang khusus ini ada R9 tadi. Nanti garisnya 9. Nah setelah itu kita putar pakai tool rotate. Di select dulu mana yang mau diputar. Bentar. Select center point, terus ganti ini 17 juga. Oke, apply done. Nah selesai ya. Nah selanjutnya kita tinggal tadi aku bilang, kita gunakan video dimension. Ini bisa dihapus dulu aja, gak apa-apa. Oke. Nah di sini kan gambarnya ini harus benar-benar diperhatikan jeli ya. Nah untuk jarak garis pusat dengan garis pusat yang di sini sama ini jaraknya ke vertikalnya ada 2. Jadi kita klik sini. Nah ini 2. Oh bentar. Ini ada yang salah nih. Ini agak ke atasan. Ini nih kaknya berarti ke apa bahasanya, terlalu dekat sama ini, jadi agak hancur nanti sebelah sininya. Gak apa-apa, buat lagi aja. Dimension ini 13, terus ini terus di trim, terus pakai arch lagi, klik sini, ini panelnya 9, enter, terus juga
pakai fitur rotate, di blok dulu yang mau select, terus select center point, klik 17. Oke, nah ini ya, yaitu done, kita pilih dimensionnya. Nah untuk tip point jarak sini dengan sini ini 13 vertikalnya, sorry 13 2 oke. Nah sedangkan jarak horizontalnya set set bentar. Ini harus dihapus dulu Pak ini. Harus belajar apa biar nggak bingung. Nah ya. Nah ini jaraknya 6. Oke, selesai. Tinggal trim. Set, 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 set. Oke, ini sudah selesai ya. Oke, kita hapus saja ini dan hapus dulu. Oke, nah udah siap. Nah ini sudah selesai ya. Nah jadinya seperti ini. Nah ini pakai sini mudah ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya untuk membuat kunci Inggris. Nah seperti tadi, kalau saya sudah selesai membuat, itu pastikan dicek dulu ukurannya benar apa enggak dengan tombol dimension ini. Kita cek dari pusat lingkaran sampai ke lingkaran sebelah berapa. Oh 110 sudah benar, oke. Terus ini berapa, apa namanya, diameternya 16, oke. Ini berapa, 14,5. Nah ini salah. Oh enggak salah, ini ya 16 ini sama 14,5 ini bukan diameternya, tapi jari-jarinya ya, jari-jarinya 16, ininya 14. Jadi kalau kita kali 2 ini kan jadi 32, harus benar. Ini kali 2 29 juga sudah benar. Terus ini dimension jarak ini dengan ini berapa, 11 sudah benar ya. Terus apa lagi, nah ini ya, sudutnya berapa nih, 13 sudah benar. Ini juga 9 oh oh ya benar-benar R9 sama R13, oke sudah benar ya, sudah benar. Terus ini juga kita coba lihat dulu ini apa namanya, kemiringannya. Nah ini ya 17, oke. Sini juga cek juga 163, 17 juga, oke benar ya. Mungkin setelah kita cek bareng-bareng ini sudah benar ya teman-teman, sudah pas semua. Ini sudut 17 tadi sudah ada ya, ini tidak hapus lagi nggak apa-apa. Ini banyak 110, 13, 16, sorry 16 ke 2, 29, dan yang lain-lainnya. Oke, mungkin untuk malam hari ini bisa aku cukupkan ya. Jadi untuk malam hari ini tadi kita bahas sedikit tentang tools yang ada di 2 dimensi, sama kita buat part ini sama part 2 ini. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau tanyakan, kita masih punya waktu 6 menit ya. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Wah, di layar warnanya warnanya ungu ya. Ini aslinya warna biru ya, bukan ungu warnanya. Ini
mungkin masalah di ekspor live-nya ya masalahnya. Tapi nggak apa-apa sih. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya udah gak masalah. Mungkin aku rasa sudah jelas ya untuk membuat untuk ini untuk masalah dua dimensi. Nah mungkin beberapa hal mungkin ada yang belum aku jelaskan ya mungkin ya. Nah itu mungkin teman-teman bisa dicoba sendiri ya, tools-tools yang masih belum dicoba kayak tadi ini ya, pattern sirkular, rectangular, ini coba kalian coba sendiri. Terus ini juga format centerline, ini juga pokoknya teman-teman coba aja ya nih ya, toolsnya ada macam-macam. Jadi jangan sampai toolsnya ngambang nggak jelas. Oh ini belum tak jelaskan ya. Ya ini fillet sama chamfer. Nah ini sebenarnya untuk membuat pengaturan terhadap titik sudut ya. Jadi ada dua pilihan, ada yang fillet atau dilengkungkan, ada chamfer. Chamfer itu berarti ya gak dilengkungkan, langsung lurus gini lah, seperti ini. Oke, mungkin kalau gak ada pertanyaan tak apa-apa. Nah untuk tugas apa ya, tugas ya mungkin kalau tugas ya silakan teman-teman bisa coba sendiri-sendiri ya di rumah ya, atau mungkin kan tadi kan masih lihat-lihat saja ya, itu mungkin sekarang bisa dipraktekin ya membuatnya ya, buat ini tadi sama ini. Kalau misalnya belum dapat filenya, pengen minta filenya, bisa ya bilang di grup ya. Oh ya ini aku mau tanya teman-teman. Baik Mas. Kira-kira ini mau dibuat grup mekanik sendiri atau gak usah ini enaknya. Minta pendapatnya. Ya. Apa? Gimana? Bisa diulangi mungkin. Apa enaknya kita buat grup mekanik sendiri atau buat grup sendiri aja Mas. Oke ya udah. Jadi aku buat grupnya nanti ya nanti aku buat grupnya. Nanti aku share link grupnya nanti ya. Oke, nanti mungkin untuk malam hari ini bisa aku cukupkan ya, waktunya tinggal 3 menit. Tinggal silakan teman-teman kalau mau nyoba lagi gak apa-apa, atau mungkin teman-teman bisa browsing ya, browsing tentang buat apa namanya ini, contoh dua dimensi, atau barangkali teman-teman kalau membuat logonya dibuat ini terus ditimbulkan atau diekstrud, bisa silakan, sangat dianjurkan ya buat latihan, karena memang yang paling penting itu bukan sekedar tahunnya ya, tapi juga tanggapnya, latihan pemahamannya, kecepatannya gitu. Soalnya kalau biasanya jarang pakai, terus cuma sekedar teori, itu masih kaku ya. Ini aku jujur aja masih kaku ya, karena aku dulu waktu kelas 1 semester 1 sama 2 tuh aku masih belum punya inventor aku. Makanya dia aku memang masih agak kaku ya, agak lupa gitu. Jadi dulu tuh masih pakai komputer lab ya, jadi cuma bisa di lab aja kalau ada mengerjakan tugas gitu. Jadi mungkin itu ya untuk malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Nanti aku buat grup mekanik dan aku share link di grup nanti ya. Oke, aku kira cukup untuk malam hari ini. Selamat istirahat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, boleh mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Ya sama-sama.
Izin live, Mas. Yuk, silakan.